Shalom saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kasih-Nya. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Saudara, viral di sosial media bagaimana ada seorang Ahmad Dhani, saudara, usai Ustadz Abdul Somad menghina Yesus Kristus. Kini Ahmad Dhani, saudara, buka suara tentang bagaimana yang pertama dia katakan bahwa Israel adalah bangsa yang tidak akan terkalahkan karena mereka adalah bangsa yang diberkati Tuhan. Bahkan yang kedua, beliau mengatakan bahwa Yesus akan datang nanti di akhir zaman, dan itu sesuai dengan kepercayaan yang diimaninya. Saudara, lalu kenapa saudara banyak hari-hari ini ustadz yang menghina Yesus Kristus? Bukankah Yesus Kristus adalah Tuhan yang sama yang akan datang di akhir zaman, yang bagaimana mereka juga membenarkannya? Dan Yesus inilah hakim segala makhluk, hakim segala yang hidup. Lalu kenapa mereka menghina ke Tuhan Yesus Kristus? Dan inilah yang menjadi PR bagi kita, khususnya warga negara Republik Indonesia. Saudara, seperti apa cuplikan? Mari kita simak cuplikan berikut ini. Syekh Abdul Karim Al-Maqdisi menangis di depan Syekh Abdul Sattar, bercerita tentang tentara Israel di kampungnya Palestina. Kalau kita percaya sama Alkitab atau Al-Quran, yang dilebihkan sama Tuhan itu Bani Israel. Gitu. Jadi kalau tanya sama aku, karena aku punya pengetahuan soal itu, ya aku akan jawab, sampai kapanpun nggak ada yang akan melawan Bani Israel. Syekh Abdul Karim Al-Maqdisi menangis di depan Syekh Abdul Sattar, bercerita tentang tentara Israel di kampungnya Palestina, mengambil pisau bayonet, mengumpulkan perempuan-perempuan hamil, lalu mereka tebak-tebakan, ini laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Ditusukannya, dirobeknya perut umat Islam itu di depan orang Israel. Kenapa tidak dibinasakan Allah dia? Kenapa tidak dimatikan Allah? Menangis Syekh Abdul Karim Al-Maqdisi bercerita kepada Syekh Abdul Sattar. Syekh Abdul Sattar menceritakan itu berlinang air mata. Aku sekarang menceritakan itu kepada kalian dengan berlinang air mata. Kenapa tidak dibinasakan Allah SWT? Kaum Ad mati, hancur. Kaum Samud mati. Kaum Madian mati. Kenapa yang terlaknat ini masih hidup? Pertanyaan ini pernah kutanyakan kepada guruku di Al-Azhar, Syekh Muhammad Jibril. Syekh Muhammad Jibril, kenapa Allah tak binasakan Palestina? Kenapa Allah tak binasakan Israel di Palestina? Apa kata Syekh Muhammad Jibril? Kalau Allah membinasakan Israel, lalu kau masuk surga pakai apa? Allah biarkan mereka hidup supaya kau berjihad di jalan Allah. Tapi bukan berarti selesai acara ini kau beli tiket ke Palestina. Belajar engkau serius sampai doktor, sampai profesor, lalu dengan uangmu, dengan hartamu, dengan ilmumu, kau akan menolong saudaramu di Palestina. Berjuang engkau jadi anggota legislatif sampai DPR RI. Bayangkan kalau kalian yang menjadi anggota dewan, kalian bisa mendukung pemerintah untuk menolong permasalahan Palestina. Bisa kalian menerima, bisa memberikan bantuan. Betul? Kalau aku belajar dari sejarah dan belajar dari apa yang ditulis di kitab suci, agak sulit bangsa-bangsa lain menyaingi Bani Israel. Bani Israel artinya Amerika? Iya, ya siapa saja ya kan, bisa Inggris, bisa Jerman, ya kan, bisa saja gitu. Oh gitu. Iya, bisa saja. Jadi kalau kita percaya sama Alkitab atau Al-Quran, yang dilebihkan sama Tuhan itu Bani Israel. Gitu. Jadi kalau tanya sama aku, karena aku punya pengetahuan soal itu, ya aku akan jawab, sampai kapanpun nggak ada yang akan melawan Bani Israel. Oke. Soal teknologi dan kecerdasan. Oke, menarik guys. Jadi saya berusaha dari pertanyaan seperti itu sebenarnya, soalnya nanti pelajaran sejarah jadinya panjang gitu. Iya, soalnya kan tanya kepada orang yang mengerti agama, kan aku ngerti agama. Jadi di dalam agamaku itu sampai hari kiamat tuh yang menang ya tetap Bani Israel. Oke. Artinya sebelum nanti ada Mesias datang kan, kamu kan Katolik ya? Kristen Protestan ya. Kita kan sama-sama percaya nanti akan ada kiamat.
Bukan, sebelum kiamat kan akan kedatangan. Oke. Kamu kan percaya Yesus Mesias kan, Yesus akan datang lagi kan? Sama lah seperti kita. Nah sebelum Yesus datang lagi itu, kalau di Al-Quran itu yang berkuasa itu adalah tetap Israel. Dari dulu sampai sekarang. Ya, demikianlah cuplikan video yang sudah kita dengarkan dari Ahmad Dhani beserta dengan temannya ya, seorang Kristen juga. Ya, dia mengungkapkan bahwa sampai kapanpun tidak ada yang bisa mengalahkan Israel dalam hal kecerdasan dan juga kemajuan dalam teknologi. Memang sampai sekarang kalau Anda melihat Israel yang sangat luar biasa menurut saya, karena Israel itu punya alat teknologi yang sangat canggih ya. Bagaimana mungkin bisa ketika rudal ditembakkan di Israel dan sebelum mendarat jatuh ke Israel, rudal tersebut pecah di atas sehingga tidak mengakibatkan kehancuran di Israel. Ya, itu adalah teknologi yang hebat dan canggih yang dimiliki oleh orang Israel. Selain itu juga mereka adalah orang yang sangat bijaksana. Jadi orang Israel itu adalah orang yang sangat bijaksana. Ya, mereka dipakai oleh Tuhan dengan sangat luar biasa. Nah, mereka sudah tersebar ya teman-teman, ada yang ke Amerika, ke Inggris, dan ke tempat di mana mereka bekerja. Mereka adalah orang-orang yang hebat. Nah, saya akan mengajak kita membaca beberapa ayat Alkitab yang saya yakini bahwa ini tidak bisa dilepaskan karena memang Allah sendiri telah memilih umat Israel menjadi milik kepunyaannya. Seperti apa yang Anda lihat di layar, ada dalam Kejadian 12 ayat yang kedua ya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ini adalah perkataan Tuhan Allah kepada Abram ya pada waktu dia dipanggil supaya pergi ke tempat di mana yang Tuhan tujukan kepada dia. Ya, dikatakan di sini aku akan memberkati engkau dan kamu akan menjadi besar, akan menjadi masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Itu adalah janji Tuhan kepada Abraham. Tetapi tidak hanya itu ya, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Jadi janji Tuhan disampaikan kepada Abraham bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar, namanya akan masyhur, dan akan menjadi berkat, dan siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Tetapi sebaliknya, siapa yang mengutuk engkau, maka mereka pun juga akan dikutuk. Dan itu disampaikan oleh Tuhan Allah. Kemudian teman-teman, di dalam Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 ini, saya baca dari ayat 9 dulu. Sekarang seluruh orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Pada waktu itu orang Mesir menjajah atau memperbudak orang Israel. Tetapi Tuhan memakai Musa untuk membawa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Dikatakan di sini, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel. Jadi orang Israel ini adalah umat atau milik kepunyaan Allah. Itulah sebabnya teman-teman, kita tidak bisa lepaskan dari apa yang dimiliki oleh orang Israel. Orang Israel sampai menjadi orang yang sangat hebat di dalam teknologi, dalam hal kecerdasan, kebijaksanaan. Karena mereka punya Tuhan ya yang mencipta mereka, dan dikatakan mereka adalah umat pilihan Allah. Memang kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, Allah memakai Israel untuk juga menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Nah, saudara, itulah dia cuplikan. Baru saja kita menyimak cuplikan tadi. Saudara diberkati oleh Tuhan, kalaulah kita tahu Yesus akan datang di akhir zaman sebagai hakim yang adil. Saudara, kenapa kita tidak percaya kepadanya? Kenapa kita menolak dia? Bahkan, saudara kasih Tuhan, banyak orang-orang, pemimpin-pemimpin yang menghujat, bahkan tidak sedikit yang menghina Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kita lihat baru-baru ini banyak yang menghina, seperti Ustadz Agustan
seperti Ustadz Abdul Somad, bahkan juga Uni Ripa yang baru-baru ini saudara kakinya patah karena dirinya yang selalu menghina Yesus Kristus. Bahkan banyak lagi saudara yang menolak, bahkan bukan hanya menolak, tetapi menjelek-jelekkan Tuhan Yesus itu sendiri. So, saudara, selama masih ada kesempatan, mari kita bertobat. Kalau kita belum percaya, berdoalah seperti yang pernah saya katakan, supaya saudara kenal siapa itu Yesus. Saudara kasih Tuhan, kalau saudara sudah percaya, jangan memiliki roh familiarity lalu kita menjelek-jelekkan tentang Yesus. Ingat, Dia adalah Tuhan yang mengetahui setiap perbuatan dan perkataan kita. Jadi selama masih ada kesempatan, anggaplah kesempatan itu kesempatan bagi saudara yang menghujat, kesempatan bagi kita semua untuk berubah dan bertobat, dan bahkan untuk percaya kepada Yesus. Saudara kasih Tuhan, inilah video cuplikan saya bagikan bagi kita. Tuhan memberkati kita. Shalom.